Malam hari ini topik Dhamma, nanti sepertinya ini cukup panjang ya. Topik Dhamma malam hari ini adalah menegakkan kembali keyakinan pada Tiratana. Kenapa topik ini perlu kita bahas? Karena dasar pemikirannya adalah keyakinan itu adalah pintu awal. Kalau seseorang tidak berkembang di dalam keyakinan, maka untuk mengawali menjadi sulit. Dan selama kegiatan sebulan pendalaman Dhamma, ini sebetulnya juga langkah supaya kita kembali di dalam keyakinan. Karena keyakinan ini adalah sesuatu yang paling awal, maka patut kita bicarakan di awal. Apa hubungannya? Kalau seseorang itu punya keyakinan, seseorang itu punya pemahaman. Kalau orang itu paham, maka orang itu tidak bingung. Kalau ibu bapak beli barang-barang furniture yang rangkaian, kemudian sampai rumah dibuka kardusnya, mungkin itu adalah buffet yang rangkaian. Ketika dibuka kardusnya, tidak ada buku petunjuknya. Bisa dibayangkan? Kira-kira Anda mau mengerjakan yakin? Mungkin beli buffet. Ada kaki, ada papan lebar, ada sekrup, ada kunci, tapi tidak ada bukunya. Bisa membayangkan? Bapak ibu punya target bisa selesai berapa lama? Boro-boro berapa lama Bante? Ini juga bingung mana kaki, mana bentangannya, bingung. Apa sebabnya? Karena dalam barang yang dibeli itu tidak ada petunjuknya. Jadi kalau mau memulai bagaimana? Ragu-ragu. Akhirnya bagaimana? Nah lo. Keluar kalimat nah lo. Itu adalah ungkapan paham atau tidak paham? Tidak paham. Karena keyakinan ini adalah hal yang paling awal, ini menjadi bentuk dari pemahaman. Kita tahu di dalam jalan mulia berunsur 8, itu dikepalai dengan pandangan benar. Seseorang bisa mengembangkan yang berikut-berikutnya kalau seseorang itu punya pandangan benar. Pikirannya bisa benar, ucapannya bisa benar, perilakunya bisa benar, penghidupannya bisa benar, usahanya bisa benar, perhatiannya bisa benar, konsentrasinya bisa benar. Apa sebabnya? Karena diawali punya pengertian benar. Sama juga di dalam kitab berpraktek Dhamma, pintu awalnya adalah keyakinan. Yang dalam bahasa Dhamma disebut sebagai sada. Sebelum kita membicarakan menegakkan kembali keyakinan pada Tiratana, kita perlu membicarakan bahwasanya mengapa keyakinan kita dapat memudar, bukan hilang loh ya. Anda sebetulnya yakin, tapi lama-lama kalau tidak dirawat, lama-lama kalau baju masih baru, tulisannya mereknya itu kelihatan. Sudah sering dicuci berkali-kali, mereknya tidak kelihatan. Yang dibaca juga tidak jelas. Masih ada sih, tetapi memudar. Anda, kita pada dasarnya itu keyakinannya masih ada. Tetapi kalau tidak ditegakkan kembali, bisa pudar loh. Enci agamanya apa? Buddha. Mengerti ajaran Buddha? Bukannya dulu sudah pernah sekolah minggu? Sudah. Lulus. Masih ingat? Kalau Namo Tassa sih masih sih ya. Kalau Karania Meta Sutta
yang mana ya? Ketika diulangin kemudian, oh ya saya ngerti. Apa sebabnya? Karena keyakinan ini tidak lenyap. Keyakinan kita kalau tidak ditegakkan kembali, keyakinan ini bisa memudar. Apa yang menyebabkan keyakinan ini bisa memudar? Selama kita belum menjadi seorang sotapana. Kita ini keyakinannya ini masih naik dan turun. Yang benar-benar mantep, kokoh kalau sudah menjadi seorang sotapana, pemasuk arus. Jadi posisi kita ini selama belum seorang sotapana, kita ini belum aman-aman banget loh. Meskipun hari Minggu sudah rajin ke wihara, belum tentu loh. Kalau tidak dirawat itu tahun depan, tahun depannya lagi. Kok Bante bisa ngomong begitu? Iya. Soalnya Bante pernah ketemu umat. Dulu Bante saya aktif. Dulu saya juga rajin meditasi Bante. Kapan? Kapan? Dulu. Sekarang? Kenapa? Karena ada yakni perintang batin yang disebut dengan wicikicca. Namanya wicikicca itu ragu. Ragu-ragu itu artinya tidak bisa mengambil komitmen, tidak bisa mengambil keputusan. Maka posisi kita ini belum aman selama kita belum menjadi seorang sotapana. Jadi kita masih ya kadang-kadang yakin. Sebelum ada apa-apa, mulai pekerjaan, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddha, saya yakin. Kalau tidak dirawat, memulai pekerjaan, nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, ini yang pertama. Mengapa keyakinan kita ini bisa memudar? Dan kenapa kita perlu menegakkan kembali? Selama kita belum menjadi seorang sotapana, kita masih mengalami keraguan. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa Bante? Informasi yang menyesatkan. Jadi kadang-kadang kita membaca, mendengar hal-hal yang sebetulnya istilah sekarang namanya pseudo. Pseudo itu mirip-mirip dhamma tapi bukan dhamma. Ya, pseudo itu ya tiruan, semacam kayak ya kayaknya sih dhamma juga sih, logikanya sih masuk juga sih. Tapi mesti Anda cermati loh ya. Ya. Karena kadang-kadang yang bukan dhamma bisa kita sebut dengan dhamma. Ini bisa menjadi tersesat juga loh. Ya, makanya kalau kita mendengar dhamma, ini juga perlu disikapi dengan kebijaksanaan. Karena belum tentu yang masuk logika itu belum tentu dhamma loh. Kenapa? Kok bisa demikian? Ya kita sebagai umat Buddha itu harus ada pegangannya. Pegangannya di mana Bante? Kan Sang Buddha sudah bilang, setelah Sang Buddha parinibbana, Sang Buddha berpesan, setelah kepergian beliau, siapa menjadi pengganti beliau? Dhamma dan Vinaya. Di mana kita menemukan Dhamma dan Vinaya? Di mana kita menemukan Dhamma dan Vinaya? Di Tipitaka. Jadi kalau kita hanya mengandalkan potongan-potongan yang pendek-pendek, istilahnya apa itu namanya? Kata-kata yang pendek-pendek itu namanya apa? Yang biasanya orang nge-share itu loh. Apa sih istilahnya? Bukan word gitu kok. Saya lupa. Pokoknya ada kata-kata yang ya kadang-kadang kuat-kuat. Nah, ya. Jadi belajar dhammanya lewat kuat-kuat itu, kata-kata pendek. Berpikir positif, cuma itu doang. Tiap hari berbuat baik, cuma gitu doang. Ini juga hati-hati loh. Karena nanti jadi umat Buddha punya pikiran bahwasanya saya sudah berbuat baik ya selesai. Ini kadang-kadang
Kalau kita belajar Dhamma hanya mengandalkan potongan-potongan, namanya quote. Potongan-potongan. Hati-hati, ini kadang-kadang ini juga bisa, belum tentu bisa pakai bahasa motivasi, dicomot, ditempel, di-share. Dan kita yakini, ini ajaran Sang Buddha. Kita harus tahu alamatnya. Ini udah jelas nih, ada alamatnya nih. Janganlah meremehkan kebajikan walaupun kecil. Ini Anda harus mantep. Kok bisa begitu Bante? Ada alamatnya nih. Dhammapada bab 9 Papawaga. Jelas. Nah kalau cuma yang kuat-kuat tadi dari mana? Bante Atadhiro, hati-hati itu. Hati-hati itu. Ya hati-hati. Ini bisa menghalangi kita punya keyakinan, ini bisa memudar. Ya ini maka saya sebut sebagai informasi yang ya tidak lengkap lah. Namanya tidak lengkap kan jadinya menyesatkan. Ya. Makanya kalau kita belajar Dhamma ini ya sebisa mungkin ya. Makanya ada kegiatan namanya sebulan pendalaman Dhamma. Namanya dalam itu ya bukan luas loh ya. Kan sebutannya bukan sebulan perluasan Dhamma kan enggak kan. Sebutannya adalah sebulan pendalaman Dhamma. Kenapa supaya dalam? Supaya ketemu akarnya. Kalau ketemu akarnya, tahu asal usulnya. Makanya mesti lengkap. Kalau kita belajar dengan sepotong-sepotong, ya, apalagi cuma pakai kuet apa tadi? Ya, citizen ya cuma pakai potongan. Kata Bante Atadhiro, hati-hati loh. Ya, hati-hati loh. Makanya kita belajar Dhamma ini mesti lengkap loh. Kemudian yang ketiga, ini juga kadang-kadang membuat keyakinan hati-hati dengan yang, apakah di dalam Buddhis tidak ada mujizat Bante? Ada, tapi jangan dikit-dikit cari mujizat loh. Nanti belajar Dhammanya tidak berkembang loh. Jadi datang ke wihara nanti bukan belajar Dhamma loh, cari Bante yang ampuh loh. Dan ini menjadi keyakinan kita bisa turun. Kita datang tidak manjur. Akhirnya bagaimana? Mantep. Makanya ini juga hati-hati loh. Bukannya tidak boleh loh ya. Hati-hati loh. Makanya Sang Buddha itu ada di dalam salah satu sutta. Beliau lebih memuji yakni apa? Praktek pengajaran. Kenapa kok praktek pengajaran yang beliau utamakan? Karena orang yang semula tidak tahu menjadi tahu. Maka Sang Buddha menekankan tentang apa? Dari segala macam pemberian, pemberian yang terunggul adalah penyampaian Dhamma. Jadi ibu bapak ini ya mungkin di antara ibu bapak senang yang begini-begini. Nanti pengertian karmanya jadi enggak jalan. Rasanya dia bisa maju itu bukan karena dia banyak berbuat baik. Kayaknya habis ngundang Bante itu dah. Ya, ibu bapak kenapa? Jangan sampai ibu bapak nanti bisa loh. Kalau Anda belajar Dhamma bukan pada yang berpacu di dalam Tipitaka, lebih ke figur pribadi. Ini nanti bisa. Kenapa Bante menyampaikan begitu? Karena ada orang yang dulu dia rajin ke wihara. Gara-gara ketemu Bante, Bantenya dulu juga baik sama dia. Gara-gara satu kata tidak dibalas, dia ngambek loh. Namo Buddhaya Bante. Bantenya enggak kedengaran, enggak dijawab loh. Kayaknya Bante sudah tidak seperti dulu lagi. Ini hati-hati loh, jangan terlalu berharap loh. Ini bukan harapan mujizat, termasuk harapan sapaan loh. Ya. Jadi Anda belajar Dhamma itu untuk memunculkan pemahaman. Ya. Untuk apa Bante? Supaya kita punya pemahaman, supaya kita punya keyakinan. Maka yang ketiga ini, harapan-harapan instan. Kadang-kadang saya ngundang Bante juga loh, Bante ke rumah. Untuk apa Bante? Untuk membuat karma baik. Kalau saya punya karma baik, maka buah dari kebaikan itu pasti akan berbuah.
Sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dipetiknya. Sampai di sini paham? Jadi kalau Anda ngundang Biku Sangga ke tempat Anda itu sebetulnya adalah Anda berbuat baik. Kenapa berbuat baik? Karena kebaikan itu menjadi kondisi munculnya wipaka. Dasar pemikirannya apa? Sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dipetiknya. Ya disang wabate bijang, tadisang wapate palang. Kalianak kari cak kalianang, papa kari cak papakang. Jadi ibu bapak, jangan sampai ibu bapak timbul pemikiran tentang yang ya. Jadi nanti lama-lama Anda tidak tertarik berbuat baik karena cari yang hari ini nanam langsung buah, hari ini nanam langsung buah. Kalau tidak berbuah, kecewa. Ya. Kemudian yang keempat, yang membuat sada kita memudar, jarang praktek langsung. Ya. Jadi menjalankan sila, ini kan nanti kan sebulan nih ya. Ya minimal lah Bapak Ibu ya, selama sebulan Anda pernah mengalami loh, minimal 1 atau 2 kali menjalankan 8 sila. Jangan sampai SPD dari awal sampai akhir cuma Pancasila terus. Ya. Jadi sebisa mungkin Anda punya pengalaman langsung. Karena pengalaman langsung itu mendukung praktek kemunculan keyakinan. Hari Minggu siang ada jadwal meditasi. Jangan hanya dibaca di mading itu. Pengumuman meditasi pukul 13 sampai pukul berapa? Cuma dibaca sampai SPD selesai, baca doang. Minimal Anda mengalami. Ya, kemudian merenungkan dhamma. Ya, kalau saya berbuat baik, apa manfaatnya? Kalau saya tidak berbuat buruk, apa manfaatnya? Merenung. Kalau kita merenungkan dhamma, ya, ini akan membantu kita menumbuhkan kita punya keyakinan. Meskipun Anda punya pekerjaan-pekerjaan yang lain, sisihkanlah waktunya untuk merenungkan dhamma. Jadi saat kita ada waktu ya direnungkan dhamma. Ya mungkin salah satu mungkin Abinha Pacawekana, Jarada Momhi Jarang Anatito. Ya direnungkan, aku wajar mengalami usia tua, aku wajar mengalami sakit dan seterusnya itu. Kalau kita punya perenungan ini juga akan memantapkan. Masalahnya kita jadi umat Buddha ini kadang-kadang membaca buku itu, buku dicetak sih, dibagikan juga sih, tapi disimpan. Setelah terima ngucapin terima kasih Bante, terima kasih Ci atas bukunya, terima kasih kok bukunya. Sampai rumah bukunya malah meditasi. Diam tidak bergerak di situ terus. Ya, jadi ibu bapak ya jangan bukunya yang meditasi, orang yang meditasi. Buku itu disuruh dibawa pulang supaya dibaca, bukan dibawa pulang untuk dimeditasikan. Ya. Nah, ini butuh praktek langsung supaya keyakinan kita bisa berkembang. Karena kalau tidak ada praktek langsung memudar. Ya, sila dipraktekkan, meditasi dipraktekkan, merenungkan dhamma dipraktekkan. Kemudian yang kelima, kadang-kadang lingkungan ini tidak mendukung. Mungkin Anda di sini sih tidak ada alasan yang kelima ini tidak ada. Ya, lingkungan Anda mendukung. Ya, kesibukan duniawi sudah tadi siang. Hari ini punya kesempatan, sebetulnya nomor 5 ini tidak mengganggu Anda. Nah, yang nomor 6. Nah, ini kadang-kadang kita merasa dhamma itu cocoknya hanya di wihara. Sehingga ketika ya Anda tidak usah foto.
Nanti PDF-nya nanti di-share, PDF-nya nanti di-share. Sudah saya siapkan PDF-nya. Ya, Anda tidak usah moto, nanti dibaca ulang. Ya, 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 jadi Anda tidak usah nyatet juga tidak apa-apa. Nanti PDF-nya dibagikan. Ya, ya, memisahkan dhamma dari kehidupan sehari-hari. Seolah-olah ya kita praktek dhamma itu seolah-olah ya tidak menyatu. Bahwasanya praktek dhamma itu akan menunjang dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau 5 hal ini tidak kita perhatikan, 5 hal ini bisa menyerang kita. Keyakinan yang sudah ada bisa menjadi pudar. Nah, kenapa Bante menekankan keyakinan? Supaya kita mantap. Supaya kita kokoh. Apa menjadi landasan seseorang pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, mengambil tiksarana, memperkokoh keyakinannya, ada alasannya. Ini dari Dhammapada. Mengapa menegakkan kembali keyakinan pada tiratana itu penting? Ini adalah kondisi-kondisi psikologis manusia. Karena rasa takut, banyak orang pergi mencari perlindungan ke gunung-gunung, ke arama, ke pohon-pohon, dan ke tempat-tempat pemujaan yang dianggap keramat. Ini ada di Dhammapada syair 188. Kemudian dilanjutkan, tetapi itu bukanlah perlindungan yang aman, bukanlah perlindungan yang utama. Dengan mencari perlindungan seperti itu, orang tidak akan bebas dari penderitaan. Ini DP itu singkatannya adalah Dhammapada ya. Bukan Donpay ya. Ya. Jadi ibu bapak kalau yang bisa dagang atau nanti masuk ada tulisannya DP, ini DP-nya 188, ini DP-nya Dhammapada itu. Ya, disingkat DP. Nah, ia yang telah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan bijaksana dapat melihat 4 kebenaran mulia. Duka, sebab dari duka, akhir dari duka, serta jalan mulia berfaktor 8 yang menuju pada akhir duka. Sesungguhnya itulah perlindungan yang utama. Dengan pergi mencari perlindungan seperti itu, orang akan bebas dari segala penderitaan. Jadi ibu bapak, dari syair Dhammapada 188 sampai 192 ini menekankan tentang kita pergi berlindung, mengambil tiksarana adalah upaya, langkah awal agar kita bebas dari penderitaan. Jadi ajaran Sang Buddha itu mengarah kepada padamnya penderitaan. Jadi nanti kalau ibu bapak ditanya sama yang lain, tujuannya jadi umat Buddha untuk apa sih? Ya supaya tidak menderita. Sudah benar itu. Ya, sudah benar. Dari mana kok benar Bante? Ini jawabannya. Orang akan terbebas dari segala penderitaan. Anda tidak berbuat jahat, Anda berbuat baik, Anda mensucikan pikiran. Tujuannya untuk apa? Supaya Anda tidak menderita. Supaya Anda tidak menderita. Bante Sariputta pernah ditanya oleh seorang Brahmana tentang apa yang disebut dengan bahagia dan apa yang disebut dengan menderita. Bante Sariputta menjawab, disebut menderita karena ada kelahiran kembali. Di mana ada kelahiran kembali, di situ ada usia tua, sakit, dan kematian. Apa yang disebut dengan bahagia? Tidak lahir kembali. Selama kita tidak lahir kembali, maka kita tidak akan tua, tidak akan ada sakit, dan juga tidak akan mengalami kematian. Dan ajaran Sang Buddha inilah, jika kita ikuti dengan seksama, akan membantu kita untuk terbebas dari penderitaan. Yang perlu dibangun yang pertama adalah punya keyakinan. Supaya Anda paham.
Terus dari mana Bante munculnya keyakinan ini? Kalau seandainya sekarang saya punya keyakinan sudah memudar, lantas bagaimana? Sekarang masih kondisinya stabil atau sudah mulai agak pudar-pudar? Sekarang kondisinya sudah stabil atau agak pudar-pudar? Biasanya kalau pudar-pudar itu toleh kanan, toleh kiri. Ini kadang-kadang kan tidak mantap, namanya tidak mantap kan toleh kanan, toleh kiri. Lantas bagaimana Bante? Supaya keyakinan yang memudar ini bisa kembali lagi. Dan keyakinan yang sudah ada ini tetap bertahan. Di dalam Wisuddhimagga diuraikan tentang apa yang menjadi sebab terdekat munculnya dari keyakinan. Nama bahasa dhamanya namanya Padathana. Apa yang menjadi sebab terdekat? Sebab terdekat munculnya keyakinan. Ibu bapak harus mendekatkan. Ya, seperti kalau ibu bapak mengharapkan air gula, disebut apa air gula? Sirup. Nggak usah mikir berat-berat. Ya, air gula namanya sirup. Kalau ibu bapak mengharapkan air mineral ini menjadi manis, ibu bapak harus mendekatkan pada sirup. Nggak bisa kemudian didiemin aja. Besok pasti manis kok. Saya sudah percaya nanti pasti manis itu. Loh sampai kita tuwir, ya, tua sekali. Itu enggak bakalan manis. Kenapa? Enggak didekatkan sama sirup. Makanya kenapa kita perlu membangkitkan keyakinan yang sudah memudar, kita mesti mendekatkan. Ya supaya muncul kembali. Yang semula sudah hambar bisa terasa kembali. Harus didekatkan. Di rumah ada garam. Mau masak sayur, tapi kalau garamnya masih ditoples terus, cuma dilihatin, dicicipin, kok ndak asin ya, dicicipin, kok ndak asin ya, dicicipin, ya sampai airnya habis juga ndak akan asin-asin. Garamnya mesti didekatkan ke panci, dituang di air, ndak usah pakai semoga, pasti asin. Anda tidak usah berpikir semoga keyakinan saya kokoh. Tidak usah, Anda harus mendekatkan. Bante tolong doakan ya Bante supaya keyakinan saya pada Buddha Dhamma Sangha makin kuat. Ya bukan didoakan, Anda mesti mendekat. Nah ini cara mendekatkannya. Mesti ada objek yang diyakini. Objek yang diyakini memiliki pemahaman tentang tiratana dan kama. Jadi objek yang diyakini ini mesti ada. Setiap kali ibu bapak puja bakti sudah dengan kusuk sungguh-sungguh. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Itu sebetulnya Anda sudah melakukan cara mendekatkan diri. Ada objeknya. Siapa objeknya? Sang Buddha. Maka kalau Anda baca parita, tolonglah dimengerti juga terjemahannya. Budang saranang gacami, apa artinya? Damang saranang gacami, apa artinya? Jadi kalau Anda membaca tahu, saya berlindung pada Buddha, saya berlindung pada Dhamma, saya berlindung kepada Sangha. Kalau ini diulang-ulang, maka keyakinan Anda akan tetap pada Buddha Dhamma Sangha. Makanya mesti ada objeknya. Kalau Namo Tassa sudah jarang, Budang Saranang Gacami juga sudah jarang, Iti Piso juga jarang.
Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko juga sudah jarang. Supatipano juga sudah jarang. Maaf ya. Nanti Anda cuma tinggal tahu loh, alamat Wihara Mahasampati doang loh. Jadi Anda tidak paham tentang apa yang menjadi objek pujanya. Pergi berlindung kemana? Ya Anda mesti saat membaca, itulah salah satu cara untuk mendekatkan supaya kita punya keyakinan. Jadi Sang Buddha membuat satu nasihat yang sudah tertuang di dalam permohonan Aradhana Tisarana Pancasila. Itu adalah upaya untuk apa? Menegakkan keyakinan. Saya datang ke sini, objeknya adalah Sang Buddha. Saya datang mendekat Sang Buddha. Dan saya datang ini adalah pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, itu yang pertama. Nah, ini mesti ibu bapak mesti objeknya ini ya, Sang Buddha ini seringkali disebut sebagai penunjuk arah. Sang penerang yang telah menemukan dan menunjukkan jalan pembebasan. Sang Buddha ini yang menjadi objek puja kita ini adalah guru ya, yang menjadi penunjuk arah. Dhamma ajaran beliau yang kita baca berulang-ulang itu adalah ajaran sebagai petunjuk jalan menuju pengembangan batin. Sangha ini adalah komunitas mulia, orang-orang yang berlatih. Dan praktisi Dhamma yang juga berlatih. Ya, Anda mesti mendekatkan kepada Buddha, mendekatkan kepada Dhamma, mendekatkan pada Sangha. Bagaimana Bante saya mendekatkannya? Sering didekati, punya buku parita sering dibuka. Dan saat baca parita tolong HP-nya di Budang Saranang Gacami ting. Lah katanya pergi berlindung pada Sang Buddha. Saudaranya WA balas. Ya memang Anda datang di wihara, tapi sebetulnya Anda tidak sungguh-sungguh, tidak ada mindful, tidak ada kehadiran di sini dan saat ini. Hati Anda mendua. Orang kalau yakin itu hatinya satu atau mendua? Satu. Dan kayaknya kalau Anda baca parita sambil buka HP berarti Anda mulai memudar. Maaf loh. Kenapa kok bilang begitu Bante? Itu bukti nyata mendua. Kadang-kadang mentiga. Ya. HP-nya cuma dijejer semua. Jadi tolong, nanti kalaupun ada urusan hari Minggu atau SPD dari jam 7 sampai jam 9. Lagi pendalaman batin. Nah, tulis status gitu, lagi pendalaman batin. Gitu. Nah, jadi nanti kalau ada yang tanya, kok enggak dibalas, lagi pendalaman batin. Mana enggak tahu, dalam soalnya. Ya. Jadi ibu bapak ini penting ya. Jadi ini cara mendekatkan. Saya sih diam-diam aja jadi pengamat loh. Ya, kadang-kadang saya duduk bukan pejamkan mata, ngamatin. Kalau puja baktinya saya masuk dari awal, saya ngamati. HP-nya dibuka atau tidak. Ya, ini saya ngamatin. Wah, kusuk di sini mindful. Namo tassa bhagavato, mindful. Budang saranang gacami. Kemudian baca sampai natime saranang anyang. Masih pejamkan mata, kalaupun buka mata lihat buku. Karena belum familiar dengan bahasa Pali. Dia sungguh-sungguh. Nah, bagus. Nah, jadi bukan multitasking.
Kalau Anda melakukan dengan sungguh-sungguh, maka ada rasa yang berkembang. Inilah gunanya kenapa dalam upaya memunculkan keyakinan kita mesti mendekat. Dan mendekat yang pertama adalah mendekat kepada objek. Ya, objeknya Buddha, Dhamma, Sangha. Dan otomatis di dalamnya kalau kita sudah punya keyakinan pada Tiratana, itu sudah otomatis Anda yakin pada hukum karma. Nah, Tiratana ini adalah kompas penunjuk arah, ya, bukan objek ritual kosong. Dengan kita menghormat pada Tiratana, berarti kita komitmen untuk menjalankan jalan mulia. Jadi ada dorongan spiritual muncul. Kenapa sih saya kok tergugah mengujarkan Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami? Kenapa saya tergugah untuk mengungkapkan kalimat itu? Dulu kalimat Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami itu dulu diungkapkan oleh mereka yang sudah mendengar Dhamma, timbul keyakinan. Sekarang dibalik menjadi orang yang ingin mendekat pada Sang Buddha. Dulu setelah pembabaran Dhamma, kalau Anda baca sutta kan begitu tuh. Di akhir dari khotbah nanti mengucapkan, mohon Bante mengetahui bahwasanya sejak hari ini aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha seumur hidupku. Nah, nanti biasanya kalau Anda baca sutta, nanti Anda akan ketemu kalimat seperti itu. Salah satunya ada di dalam akhir dari khotbah yang berjudul Kalama Sutta. Ya, di akhir dari khotbah yang berjudul Kalama Sutta itu, di akhirnya suku Kalama mengatakan, aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, kemudian sebab terdekat. Ya, tadi kan ada objeknya. Ya, yang kedua, ini kalau semakin mantap, ini nanti mengarah kepada faktor menjadi seorang Sotapanna ini. Sotapati Angga. Angga itu faktor. Sotapati ya pencapaian Sotapati. Nah, kenapa kok dimasukkan di sini? Karena ini adalah kualitas yang dimiliki oleh orang yang sudah mantap di dalam keyakinan. Pemasuk arus itu. Ada 4 faktor yang menumbuhkan keyakinan tingkat mulia. Jadi selain Anda tadi mendekatkan diri secara verbal, secara batin kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang kedua ini kita perlu mendekatkan kepada faktor-faktor menjadi pemenang arus. Yang pertama, bergaul dengan orang bijak. Ini adalah cara untuk memunculkan keyakinan. Bergaul dengan orang bijak. Ya. Kemudian yang kedua, mendengar dhamma yang benar. Yang ketiga, perhatian bijaksana. Yang keempat, apa yang sudah didengar dipraktekkan. Ini ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4. Syair 248. Ya, ini ada di sana. Jadi ibu bapak, cara mendekatkan supaya keyakinan kita kokoh ya seperti hari ini. Datang di sini, ikut kegiatan ini. Tidak hanya mengujarkan Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami, tetapi juga ada momen bertemu, ada momen mendengar, dan ada momen yakni mengarahkan perhatian. Dan kalau Anda sudah mengerti, Anda bisa mempraktekkan, maka keyakinan Anda semakin mantap. Makanya kita butuh sebab terdekat. Ya, jadi kalau sudah mulai hari Minggu sudah mulai lupa alamat wihara. Hari ini kemana? Nggak ada jadwal tuh. Loh, hari ini bukannya hari Minggu? Iya sih, hari Minggu sih. Biasanya bukannya puja bakti ke Mahasampati Wihara jam 9. Semalam itu saya pulang kemalaman. Terus nanti ya mau kemana?
Ya paling nanti jam 10 lah paling ngajak anak makan. Yang diingat anak makan. Ya bagus juga sih, tapi jangan terus-terusan ya. Nanti kalau terus-terusan nanti keyakinannya nanti juga akan memudar juga. Kenapa? Kalau kita jarang mendekatkan pada objek puja, jarang bergaul dengan orang bijak, jarang mendengar dhamma, bahkan pada saat mendengarkan dhamma juga tidak ada perhatian, maka nanti keyakinan kita lambat laun juga memudar. Kalau sudah pudar, hari ini datang, besok tidak datang. Hari ini datang, besok tidak datang. Kenapa tidak datang lagi? Karena Anda tidak menemukan cita rasa dari apa yang Anda yakini. Apa sebabnya? Karena Anda tidak mendekatkan diri. Ini sebab terdekat. Kalau faktor-faktor ini sudah ada, saya yakin keyakinan Anda akan kokoh. Kemudian kalau seseorang itu punya keyakinan, cirinya bagaimana? Karakteristiknya seperti apa? Ini cirinya. Kalau seseorang itu punya keyakinan, cirinya dia tidak ragu-ragu lagi. Dia sudah yakin, mantap kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dia tidak mencari perlindungan yang lain. Ini ciri orang yang sudah yakin. Dia tidak mencari yang lain. Sudah mantap. Ya. Jadi ciri dari keyakinan orang yang sudah mantap, dia tidak mencari objek yang lain. Dan apa yang diyakini itu bukan membuta, melainkan keyakinan yang disertai dengan pemahaman. Namanya akarati. Tahu akarnya, tahu asal usulnya, akarati. Jadi bukan keyakinan yang samar-samar, benar-benar tahu. Ya. Tahu, paham asal usulnya, akarati, tahu asal usulnya. Sada muncul ketika batin mengenali kualitas mulia pada objek. Jadi kalau sudah kenal benar, maka tidak akan tergantikan dengan yang lain. Makanya karakteristik dari keyakinan itu adalah dia yakin benar. Dia tidak ada lagi keraguan-raguan. Ini cirinya. Ibu bapak yakin benar pada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Kalau belum yakin, jangan sampai tertinggal selama sebulan pendalaman Dhamma. Jangan sampai tertinggal. Ya, ini adalah kesempatan yang baik untuk semakin mengenal apa itu Buddha, apa itu Dhamma, dan apa itu Sangha. Dan tidak ada yang namanya ketinggalan. Aduh Bante, kok saya baru tahu ya sekarang ya. Sudah tua baru tahu, kenapa enggak kemarin? Kemarin belum ada yang bangunkan. Maka wajar saja jika kelupaan. Tidak ada kata terlambat. Yang ada adalah sekarang kita punya kesempatan yang baik. Ini karakteristik dari keyakinan. Kemudian kalau kita punya keyakinan, fungsinya untuk apa? Jadi ada dua aspek. Ya. Keyakinan yang pertama itu berfungsi untuk membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan keraguan-raguan, kegelisahan, dan juga kebodohan batin. Tadi saya ambil contohnya apa? Tak hitung-hitung. Saya tanya tadi itu sama Google. Saya tanya Google, zat yang menjernihkan air itu apa? Karena saya ragu-ragu kaporit atau tawas. Makanya di situ ketemunya tawas. Kenapa pakai tawas? Ibu bapak tahu tawas? Tawas itu kalau airnya keruh, diletakkan tawas, maka air itu akan jadi jernih. Demikian pula batin-batin kita yang masih berhamburan yang tidak jelas ini, dengan kita punya keyakinan, maka pemahaman kita jadi jelas. Ya, memang dalam bahasa yang dipakai di situ
Kalau Anda cari di Suta bukan tawas, tapi menggunakan kata permata uda prasadana. Dan saya kalau pakai kalimat itu, Anda tanya ke saya, permata uda prasadana apa Bante? Tahu tuh. Saya cari lagi permata itu, ternyata jawabannya itu permata itu dulu dipakai, ada batu yang kalau diletakkan di air, batu itu bisa membuat kotoran-kotoran jadi mengendap. Dan kalau saya pakai istilah itu Anda agak sulit, maka saya cari padanannya tawas. Tawas itu fungsinya adalah untuk menjernihkan. Semula yang samar-samar, semula yang keruh bisa menjadi jernih. Demikian pula batin seseorang yang semula keruh bisa menjadi jernih kalau orang itu punya keyakinan. Dia tidak gelisah pada yang dipilih. Dia sudah paham benar karena dia punya kejelasan. Jadi sada itu mengendapkan 5 rintangan batin, khususnya adalah wicikica. Sehingga apa? Konsentrasi dapat berkembang. Ya, dari sada itu bisa muncul ya, konsentrasi. Karena faktor juga penunjang dari kita bisa meditasi, kita mesti menghilangkan keraguan-raguan. Dan cara meninggalkan keraguan-raguan ya kita harus punya keyakinan. Jadi fungsi dari keyakinan itu adalah membersihkan, yakni kotoran-kotoran. Ya seperti ya keraguan-raguan khususnya, ini menjadi tersingkirkan. Nah, selain membersihkan, fungsi dari keyakinan itu menjadi penyemangat sebetulnya, mengerahkan. Jadi menjadi daya pendorong. Sada mendorong batin untuk melangkah menuju objek yang bermanfaat. Seperti orang yang berani menyeberangi banjir karena yakin pada perahu. Ya, jadi kalau orang naik kapal, kalau kapalnya itu sudah yakin, ya, tidak bocor, berani enggak naik? Ragu-ragu enggak? Tidak. Sama juga kalau kita sudah punya keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, untuk praktek sudah tidak ragu-ragu. Ya, tidak takut. Sudah paham benar. Paham Buddha, Dhamma, dan Sangha, tidak takut. Ya. Maka kan salah satu yang mendorong perlindungan ya dalam meditasi, Catuk Raka Bhawana, salah satunya adalah Buddhanusati. Orang yang yakin kepada Buddha dalam berlatih, dia tidak takut. Makanya siswa-siswa Sang Buddha di zaman dulu tinggal di hutan. Ya, kenapa tidak takut? Ya karena sudah punya keyakinan pada Sang Buddha. Tapi Anda jangan tanya balik kepada saya, Bante tidak ke hutan. Ya, tidak ke hutan. Kayaknya saya tidak yakin hutannya. Nanti saya tinggal di hutan, tahu-tahu mau meditasi dengan tenang, bukan suara. Kalau dulu hutan itu suaranya, dulu kalau Anda ke hutan suaranya itu burung kicau. Sekarang di hutan manapun suaranya ngok, 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 ngok. Ada tempat meditasi bagus tempatnya, kalau malam-malam bagus, hijau semua. Duduk di sana. Tiap hari, obyeknya bukan hanya napas masuk, napas keluar, tapi suara senso itu. Dan sampai ada peserta meditasi bilang, dari dulu suara di sini tetap sama. Suara apa? Nah itu nanti ada ketemu, Anda punya pengalaman nanti itu. Nah jadi yang namanya keyakinan ini mendorong, makanya pintu masuk. Ya. Faktor-faktor bermanfaat seperti wiriya, sati, samadhi menjadi berkembang ketika seseorang di dalamnya sudah ada, yakni keyakinan. Hebat kan kalau kita punya keyakinan? Ya. Untuk mengembangkan usaha, perhatian, samadhi itu perlu penopang, keyakinan. Kalau tidak punya keyakinan, meskipun sarananya sudah mendukung, tidak akan terkerjakan. Karena tidak ada pemahaman, tidak ada pandangan. Sehingga tidak tahu apa yang harus dikerjakan.
Ini fungsi yang kedua. Kenapa kita mesti punya keyakinan? Yang pertama untuk membersihkan, yang kedua adalah untuk mendorong, mengerahkan usaha. Inilah kekuatan dari keyakinan. Kalau di dalam kitab Samyuta diibaratkan, keyakinan itu seperti gajah itu belalainya. Ya, belalainya. Apapun bisa diangkat oleh gajah itu, kalau gajah itu punya belalai. Rintangan apapun bisa terselesaikan kalau gajah itu belalainya masih bisa dipakai. Demikian pula dalam pekerjaan dhamma yang panjang ini bisa terkerjakan kalau Anda punya sada yang kuat. Nah, wujud dari keyakinan ada dua. Tidak ada lagi penyesalan. Batin yang dipenuhi sada tidak gelisah, tidak ragu, tidak ada penyesalan. Tanda sada matang, kondisi batin seseorang itu tenang, kejernihan dalam mengambil keputusan spiritual. Contohnya Anda menjalankan 8 sila. Kalau Anda punya keyakinan, Anda tidak mikir, nanti kalau sore lapar bagaimana ya? Masih di antara ibu bapak mau menjalankan 8 sila, timbul pemikiran, nanti kalau sore saya lapar bagaimana? Gelisah. Jadi tidak ada pengambilan keputusan yang mantap. Tapi kalau orang itu sudah punya keyakinan, wujudnya adalah kemantapan. Tidak akan lagi ada keraguan-raguan. Ya, jadi kalau ibu bapak mau ngambil keputusan, kadang-kadang kan kita nimbang. Betul enggak? Ibu bapak mau menjalankan 8 sila. Ya mungkin yang urusan yang lain mungkin bisa. Kadang-kadang kita dibuat takut. Nanti kalau sore lapar bagaimana? Terus ada umat tanya ke saya, Bante gimana Bante caranya supaya tidak lapar? Gampang. Jangan ada makanan. Ya makanya kenapa biku pada tahan sampai sore tidak makan sore tahan? Karena di wihara tidak ada makan. Lah taruh kalau udah lapar banget bagaimana Bante? Di wihara tinggal air. Jadi Anda masih punya backingan tidak apa-apa. Jadi kalaupun Anda tidak makan lewat tengah hari, Anda tetap hidup. Masuk Bante? Iya. Ini buktinya saya masih hidup kok. Ya, kadang-kadang ibu bapak karena tidak punya keyakinan, wujudnya jadi ragu-ragu. Itulah kenapa keyakinan itu perlu dimunculkan supaya Anda mantap. Kemudian ini keteguhan. Ya tidak mencari yang lain. Kadang-kadang kalau tidak yakin, kadang-kadang kita mencari yang lain. Kira-kira ada enggak sih cara untuk mengakhiri penderitaan yang selain jalan mulia bersur 8? Ini kadang-kadang ada enggak sih cara yang bisa mencapai kesucian tanpa meditasi? Kenapa tidak mengambil keputusan? Ya karena ada ragu-ragu. Ya, karena ada ragu-ragu. Makanya sada ini terwujud berupa keyakinan yang mantap untuk bertindak sesuai dengan dhamma. Dan keyakinan itu bukan sebuah fanatisme, bukan karena kecintaan. Ya, fanatis itu artinya kecintaan. Dari kata fan, senang. Ya, makanya orang yang fanatik itu karena dia sayang. Ya, makanya ada mendengar fanatisme karena dia kecintaan, bukan. Menjadi umat Buddha bukan karena fun ya, tetapi karena sudah punya pemahaman yang didasari oleh ehipasiko. Mendengar dibuktikan sehingga merasa yakin dari praktek-praktek dhamma. Dan kalau seseorang itu sudah punya keyakinan, dia akan teguh. Dan ini tantangan kita, khususnya di dalam kita merawat keyakinan. Ini tantangan. Ya, tantangan. Ini Kalamasuta. Ini kalau orang itu sudah punya keyakinan yang sehat, keyakinan yang baik. Ini saya ambilkan dari Kalamasuta.
Nanti ibu bapak bisa membaca lengkapnya. Ini sudah di summary. Jangan percaya hanya karena tradisi, kabar angin, kitab suci, logika semata, atau karena guru mengatakannya. Tetapi ketika kamu tahu sendiri itu bermanfaat, tidak tercela, dipuji orang bijaksana, dan membawa kebahagiaan, maka terimalah dan jalankan. Ini yang membuat orang suku Kalama kenapa pergi berlindung kepada Sang Buddha. Nanti kalau Anda baca, di suku Kalama itu masyarakat sana itu saling memegang, punya fanatisme pada ajaran masing-masing. Tapi ketika Sang Buddha datang, Sang Buddha memberi satu penjelasan. Jika itu bermanfaat, kemudian itu tidak tercela. Kalau itu dilakukan, dipuji para bijaksana, dan kalau itu dilakukan membawa kebahagiaan, maka terimalah dan jalankan. Tidak usah ragu-ragu lagi. Jadi Sang Buddha itu mengajarkan dhamma ya demi manfaat, ataya, hitaya, sukaya. Jadi keyakinan di dalam agama Buddha itu bukan berbicara, oh agama Buddha ini masuk akal. Enggak loh ya. Sang Buddha mengajarkan dhamma demi manfaat, ataya, demi kesejahteraan, hitaya, demi kebahagiaan, sukaya. Ataya, hitaya, sukaya. Dari mana kita tahu? Ya kita renungkan. Kira-kira kalau saya membunuh makhluk hidup, mencuri, kira-kira bermanfaat enggak sih? Kalau saya melakukan, kira-kira dicela atau tidak? Kira-kira kalau saya melakukan ini bakal dipuji atau malah bahkan dicela? Dan kalau saya lakukan ini membawa kebahagiaan atau membawa penderitaan? Ini juga berlaku sebaliknya. Kalau saya tidak mencuri, tidak berasusila, kira-kira bermanfaat enggak sih? Kira-kira bakal dicela orang enggak sih? Kira-kira kalau saya tidak berasusila, tidak mencuri, tidak berbohong, kira-kira dipuji orang bijaksana enggak sih? Kalau saya lakukan ini mendatangkan kebahagiaan enggak sih? Dan setelah itu ditimbang-timbang, ternyata meninggalkan keburukan itu membawa manfaat, tidak dicela, dipuji para bijaksana, membawa kebahagiaan, maka lakukanlah. Jangan berbuat jahat. Sebaliknya, kalau berbuat baik, sudah ditimbang-timbang, ini manfaat. Saya berbuat baik tidak tercela, dipuji orang bijaksana, membawa kebahagiaan, maka lakukanlah. Termasuk kalau Anda meditasi. Ini ditimbang-timbang. Meditasi kan ditimbang-timbang. Ya. Kira-kira kalau ibu bapak ikut meditasi manfaat gak sih? Kira-kira tercela enggak? Kira-kira dipuji orang bijaksana enggak? Dan kalau saya latih dengan benar-benar, kira-kira membawa kebahagiaan enggak? Dan kalau kriteria ini memenuhi, maka Anda enggak usah ragu-ragu lagi. Kira-kira bermanfaat enggak meditasi? Manfaat enggak? Kira-kira kalau meditasi tercela enggak? Enggak. Kira-kira kalau Anda meditasi dipuji orang bijaksana enggak? Kira-kira kalau Anda lakukan dengan telaten, pagi-pagi, semoga saya berbahagia, semoga keluarga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Kalau hal ini dilakukan di pagi hari, kira-kira bermanfaat enggak? Daripada pagi-pagi, aduh, berat. Pagi-pagi sudah, berat. Dan kadang-kadang kita lebih suka mengembangkan yang begitu-begitu daripada semoga saya berbahagia. Nggak yakin. Buktinya apa? Nggak diulangi loh. Malah Anda lebih yakin tentang aduh berat. Kok Bante tahu? Itu biasanya kita ulangi yang begitu-begitu, kita ulangi. Dan inilah momen pendalaman dhamma supaya Anda jangan sampai salah ngulang. Jadi pagi-pagi, semoga saya berbahagia,
Semoga keluarga saya berbahagia. Ikhlas enggak? Semoga saya berbahagia. Ikhlas enggak? Kok pada diem semua nih? Kayaknya saya enggak pantas bahagia. Katanya semoga saya bahagia. Masa nunggu yang ngucapin Bante? Bante tolong doain ya Bante, semoga saya bahagia. Memang enggak bisa cipta sendiri. Tapi kan Bante enggak mungkin keluarkan begitu kan. Bante kan bilang ya semoga Anda berbahagia. Ibaratnya itu sebetulnya Anda itu sudah bawa korek gas, tinggal cetet aja udah nyala loh. Malah korek gasnya disodorkan ke Bante, tolong cetetin Bante. Ya. Bahwasanya kebaikan bisa menyala. Dan Anda sudah mempertimbangkan kok ini manfaatnya ada. Kenapa kita tidak melakukan? Kalau kita sudah punya keyakinan, maka jangan sampai kita menundanya. Ya, terima kasih. Sudah selesai. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, jadi topik yang panjang ini, ya, ini sebetulnya masih ada panjangnya. Ini tak buat versi pendeknya. Karena kalau pakai versi panjangnya butuh waktu 7 hari. Ya, soalnya apa itu Buddha, Dhamma, Sangha belum dijelaskan. Terus ya, kriteria-kriteria tentang keyakinan belum dijelaskan. Sebetulnya kalau dipanjang versi panjangnya 7 hari. Dan waktu saya di sini cuma 3 hari. Nah, jadi ibu bapak kita masih punya waktu ya, dan seperti biasa ya kita akan lanjutkan dengan ya tanya jawab. Begitu ya? Ya terima kasih. Terima kasih Bante. Kami memberikan kesempatan kepada umat untuk memberikan pertanyaan ataupun sharing. Silahkan. Kita batasi ya, hanya 3 ya, 3. Oh, banyak sekali ya. Panitia tolong dibantu. Yang mana? Oh, ini yang di depan. Selamat malam semuanya. Soti Hotu Namo Buddhaya. Wandami Bante. Jadi saya mau bertanya. Tadi Bante kan bilang sewaktu kita meditasi cinta kasih itu kita ngucapinnya semoga aku berbahagia, semoga keluarga saya berbahagia. Tapi dari yang saya pelajari itu kalau nggak salah, saya takutnya itu jadi pengembangan keakuan. Soalnya kan bilangnya aku, kan bisa aja bilangnya semoga semua makhluk berbahagia. Itu sih. Anumodama, terima kasih. Nah, jadi ibu bapak, saudara-saudari sekalian, sehubungan dengan meta bawana ini tergolong dalam objek kelompok samatha bawana. Samatha bawana itu ada 40 objek. Salah satu dari 40 objek itu ada kelompok namanya appamanya, tanpa batas. Meta, karuna, mudita, opeka. Dan di dalam objek samatha, semua yang dipakai adalah menggunakan bahasa konsep. Ini samatha. Kalau vipassana itu sudah menggunakan bahasa namanya bukan konsep lagi. Sebutannya adalah paramata dhamma. Ya, kalau Anda belajar, ya nanti ada dibedakan. Ada kebenaran itu ada 2. Namanya samuti saca dan paramata saca. Semoga semua makhluk berbahagia itu kelompok yakni kebenaran yang sebutannya konsep, samuti, kesepakatan. Kemudian yang paramata saca itu adalah nama dan rupa, objek dari vipassana, nama dan rupa. Ya.
Karakteristik rupa itu adalah patawi, apo, tejo, wayo, tanah, air, api, udara. Tidak menyebut adanya makhluk, nyebutannya nama rupa. Nama rupa pun ini pun juga tidak disebut makhluk karena dia mengalami kemunculan dan kepadaman. Dan pada saat kita metabawana itu menggunakan objek yakni golongannya adalah samuti saja, kebenaran yang berupa kesepakatan. Semoga saya berbahagia. Semua objek yang ada di dalam samatha itu semua adalah konsep. Memang nafas itu ada? Apakah nafas itu ada? Napas masuk, napas keluar itu konsep. Yang benar apa Bante? Yang benar adalah ini unsur wayo yang mengalami kemunculan dan kepadaman. Tidak ada masuk, tidak ada keluar, yang ada cuma muncul padam, muncul padam. Kalau dipakai untuk wipasana, tapi kalau samatha ya tetap ada kesepakatannya, ini nafas. Terus ada orang tidak mau menggunakan kata saya, malah bingung sendiri. Semoga nama rupa berbahagia. Dia bingung sendiri nama rupa. Memang dalam hal-hal untuk membedakan, ya, mana meditasi pandangan terang, mana meditasi ketenangan, ini mesti dibedakan. Karena Sang Buddha sudah memberi penjelasan mana yang dipakai awal, untuk apa? Ketenangan. Dan kalau seseorang sudah punya ketenangan, disitulah waktunya untuk melihat sebagaimana adanya, yakni wipasana. Makanya untuk orang yang baru datang awal, kadang-kadang kita diajarin Buddha Nusati. Arahang sama sambudo, sama sambudo, arahang sama sambudo. Wijacarana sampano, wijacarana sampano, sama sambudo, arahang dibolak-balik atau budo, budo, budo. Itu konsep. Dan kalau itu diulang-ulang, ketenangan. Sama dengan semoga saya berbahagia. Kalau ini dilakukan dengan seksama, Anda akan tenang. Selesai meditasi Anda juga akan bahagia. Ya, makanya di sini perlu dimengerti. Ya, jadi mesti bisa dibedakan mana kebenaran yang sifatnya kesepakatan dan mana yang kebenaran yang disebut sebagai hakiki. Ya, bisa dipahami ya. Ya. Nanti dalam komunikasi semua menggunakan bahasa samuti ya. Jangan bingungin orang. Nanti saya minta tolong kepada Bapak. Pak, tolong ambilkan rupa yang di belakang itu. Tidak ada kursi itu samuti kok. Kebenaran hakikinya apa? Rupa. Dan itu adalah unsur tanah. Terus saya panggil, Pak ambilkan patawi. Nah, jadi dalam komunikasi tetap digunakan bahasa samuti. Ibu sedang jemur apa? Jemur rupa. Baju, kasur, itu semua rupa semua. Ya. Ambil apa? Air juga rupa loh. Ambil apa? Rupa. Nanti ke toko. Mau beli apa Bu? Rupa. Rupa yang mana? Ini rupa. Nanti jadi enggak ini. Makanya ini perlu dimengerti, ini perlu diketahui ya, supaya Anda jangan punya konsep kalau saya mengulang aku nanti menambah keakuan. Yang namanya keakuan itu seakan muncul, ya akan muncul. Selama kita masih belum jelas, keakuan itu masih muncul. Dan keakuan itu benar-benar lenyap kalau sudah menjadi seorang arahata. Mana itu masih ada kesombongan, aku sama dengan dia, aku sama dengan dia lebih baik dari aku, atau dia lebih rendah dari aku, atau dia sama dengan aku, itu juga aku juga. Ya, begitu. Ya, selamat malam Bante. Saya izin bertanya Bante. Jadi
Saya ada pertanyaan di pikiran saya yang sebenarnya sudah mungkin 10 tahun lebih ya tersimpan. Dan sekarang baru teringat kembali. Saya mempunyai riwayat berpindah-pindah daerah ya. Jadi pernah berkunjung ke berbagai wihara di berbagai daerah di Indonesia. Kadang kan wihara itu ada perpustakaannya Pak. Ada berbagai buku-buku yang terpisah gitu ya, dengan judul-judulnya masing-masing. Saya juga sudah beberapa kali mendengar khotbah dan kayaknya juga PPT ini saya pernah lihat di mana gitu ya, mungkin ya, atau mirip-mirip. Nah, selalu dituliskan referensi Dhammapada ini, terus dari mana. Tapi saya belum pernah lihat wujudnya gitu loh. Nah, saya belum pernah lihat wujudnya begitu. Jadi mungkin pertanyaannya saya sederhanakan mungkin menjadi apakah di dunia ini ada bentuk yang mungkin digital PDF gitu ya biar langsung kelihatan semuanya gitu nanti. Karena saya belum pernah melihat wujudnya Dhammapada ini. Terima kasih. Nah, izin share. Nah, ini supaya ibu bapak tahu. Buka anu dulu. Nah, ini sebetulnya ada, yakni judulnya kalau dibuka dari awal adalah ini. Duh, kok udah muncul? Gimana ya? Oh, duplikat ya. Bentar. Nah, ini adalah salah satu, yakni Tipitaka digital. Ini Tipitaka digital. Jadi dalam Tipitaka ini ada berbagai macam. Ya, contoh misalnya hari ini, ya seperti tadi. Nah, misalnya ini. Tadi tanya Dhammapada. Nah, Dhammapada itu kelompok di dalam Khuddaka Nikaya. Nah, dalam Khuddaka Nikaya ini, nah, ada namanya Dhammapada. Kelihatan kan? Nah, ada Udana, ada Itiwutaka, ada Sutta Nipata, ada Wimanawato, ada Petawato, ada Teragata, Terigata. Nah, ini kelompok yakni Khuddakapata. Ya, bagian dari Khuddaka Nikaya. Ratana Sutta yang sering kali kita baca, Karaniya Metta Sutta, itu ada di Khuddakapata ini. Nih. Manggala Sutta, Ratana Sutta, Tirokuda Sutta, termasuk Karaniya Metta Sutta, ini kelompok di sini. Nah, jadi kalau Dhammapada tadi satu, nah ini ada di sini. Tadi 198. Nah, ada di sini. Nah, ini kelompoknya tadi. Kelompok. Nah, ini ada beberapa versi. Ini ada versinya. Nah, ini kalau kita pakai, ini ada terjemahannya sebagian. Nah, kalau bahasa Palinya, nah ini. Yang tadi kita baca itu yang ini. Ini kok bukan 19. Tadi 19 berapa? Tadi kebablasan. Pantesan enggak ketemu. Ya, jadi kurang lebih begitu ya. Jadi ini seperti ini gambarannya. Ini yang tadi 189 Buddhawaga. Ini kalau yang pakai versi yang dua bahasa Inggrisnya sama ininya. Mana tadi? Ada kisah tentang 19 itu setelah ini Nah, ini yang tadi kita baca. Ini kata-katanya ini. Ketika Sang Buddha mengunjungi Brahmana Agidata, ini kata-katanya itu ini, nanti ada ceritanya. Nah,
Bante saya tidak bisa bahasa Inggris, ketik kanan, tulisan terjemahkan. Udah nanti akan diterjemahkan. Mana? Nah, udah ya. Nah, nih banyak sekali orang mencari perlindungan ke gunung-gunung. Saya tidak menyembunyikan resep, semua akan saya tunjukkan. Ya, jadi semua ada. Bante saya tadi mau membaca tentang Digha Nikaya, balik lagi ke awal. Digha Nikaya tentang apa? Nah ini Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, ada semua di sini. Jadi kalau cari nanti kata ininya ini, Sutta Sentral. Ini semua Dhammapada. Apa namanya? Ini Tipitaka sudah dimasukkan di sini. Termasuk Vinaya, termasuk Abhidhamma, semua udah di sini. Jadi saya tidak harus kemana-mana bawa buku satu lemari. Ya, dulu saya mau apa-apa carinya dulu harus pakai buku dulu. Nah, setelah dikasih ini membantu. Jadi kemana-mana kitabnya cukup bawa. Kata kunci kitab sucinya sudah ada di sini, sudah menyatu. Ya, selama ada sinyal, selama ada baterai, Anda tanya apa saya bisa menunjukkan. Selama ada sinyal, ada baterai. Ya, begitu ya. Terima kasih. Baik Bante, ini ada pertanyaan dari YouTube dari Pena Papir 8250 ya. Bante, apakah mungkin seorang menegakkan keyakinan dengan cara belajar sendiri tanpa sering ke wihara tetapi rutin berdana, sila, samadhi? Apakah keyakinan kita itu juga didukung dengan karma? Terima kasih Bante. Nah, penunjang untuk kokohnya keyakinan itu tidak bisa kita belajar sendirian. Ini kabar tidak menyenangkannya. Tidak bisa belajar sendiri, tidak bisa. Anda tetap harus mencari kalyana mita, orang yang bisa berbagi. Ya. Loh, Anda saya kasih alamat begini, tak suruh baca sendiri, Anda paham loh. Ibu bapak kalau cari apa silakan bisa memakai website ini. Saya tidak yakin loh, dari sini Anda sampai rumah buka ini. Anda tidak yakin, kalaupun buka belum tentu ketemu loh, bisa kesesat loh. Kok bisa begitu Bante? Ya karena Anda belum familiar. Sama juga apa yang kita dengar, ya kalau tidak ada referensi penunjangnya, ini nanti juga beda pengertian loh. Makanya kenapa tadi saya tampilkan, sebetulnya saya bukan iseng-iseng ya. Sebetulnya saya sengaja. Kenapa saya tampilkan yang dua bahasa itu? Supaya tahu bahasa Palinya. Jadi kadang-kadang menggunakan kata diterjemahkan sebagai terampil. Tapi sebetulnya kata yang digunakan itu adalah kata kusala. Kusala terjemahnya memang skillful, terampil. Tapi nanti kalau kita baca dengan menggunakan terampil apa ini? Itulah kenapa harus punya teman, Ya. Jadi ibu bapak seperti wicikica gitu, keraguan-raguan itu ada turunannya loh. Keraguan-raguan pada Buddha, keraguan-raguan pada Dhamma, keraguan-raguan pada Sangha, termasuk juga keraguan-raguan pada latihan. Anda tidak yakin pada sila sama dipanya. Itu juga masuk di dalam kelompok wicikica juga. Nah kalau tidak ada temennya. Jadi tentu tidak bisa sendirian ya. Apalagi kalau dikasih materi tentang Abhidhamma. Abhidhamma itu begini isinya nih. Ini butuh temen nih Abhidhamma nih. Kalau sendirian tidak bisa.
Ntar. Ada yang bahasa Palinya. Ntar. Ini kok tidak ada terjemahannya. Seperti begini, misalnya, ya, rupa kando, wedana kando, sanya kando, sangkara kando, winyana kando. Nah, pancakanda ada 5, terdiri dari rupa kanda. Apa saja rupa kanda ini? Kalau tidak ada temennya, tidak bisa loh. Makanya belajar dhamma itu tidak bisa cuma sendirian di rumah. Ya, saya bisa baca PDF-nya, bisa baca belum tentu paham penjelasannya. Baca bisa, ya, tapi belum tentu tahu yang dibaca. Lalu yang sudah sering baca kadang-kadang masih bisa salah alamat kok. Apalagi yang tidak punya teman. Makanya kita butuh minimal, kalaupun tidak punya guru, minimal ada kalyana mita lah. Ya. Begitu ya jawabannya ya. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan karma baik. Anda tidak tiba-tiba kemudian hari ini rajin berdana makan, terus bisa mengerti karma menurut fungsinya. Anda bisa mengerti, oh ada karma pendukung, ada karma pencipta, ada janaka kama, ada upatambaka kama, ada upapilaka kama, ada upagataka kama. Ada karma yang melahirkan, ada karma pendukung, ada karma penekan, ada karma pemotong. Anda kalau tidak ikut, loh Anda dengar sepotong begini, Anda dengar kan? Dengar kan? Ngerti enggak yang dimaksud? Enggak tuh. Terus kan saya udah rajin dana makan. Dana makan berkontribusi pada dimanapun Anda berada tidak akan kelaparan. Itu kontribusinya, kekuatan dari Anda dana makan. Dimanapun Anda makan, dimanapun Anda berada, Anda tidak akan kelaparan, hidup Anda sejahtera. Itu kekuatan dari dana makan. Ya. Nah kalau saya mau pinter bagaimana Bante? Kekuatan dari rajin bertanya. Kok Bante bisa bilang begitu di mana? Ada di dalam Cula Kamawibangga, Majjhima Nikaya. Jadi kalau Anda pengen tidak kelaparan, rajinlah berdana kalau pengen tidak kelaparan. Tapi kalau Anda pengennya pinter, bijaksana, Anda mesti rajin bertanya. Lah kalau saya pengen lahir di keluarga terhormat bagaimana Bante? Kalau ketemu orang lain rajinlah memberi salam. Ya, kan buah dari menghormat bakal dihormati. Lah kalau supaya saya menang pemilu bagaimana Bante? Ya selain Anda rajin berdana supaya menang pemilu, kalau ada kebaikan itu ajak-ajak. Supaya punya pengikut. Itu diuraikan di ini. Ya mumpung ingat.